Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, ketemu lagi di channel Mentari 12, channel yang membahas seputar pendidikan kemuhammadiyahan. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat kepribadian Muhammadiyah, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang isi teks atau rumusan matan kepribadian Muhammadiyah. Nah, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, kiranya ini sangat penting untuk kita pahami, karena kenapa? Dengan memahami materi ini, kalian otomatis akan bisa mengetahui hakikat seorang muslim yang sejati. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, langsung saja kita menuju pada pembahasan materi, yaitu isi rumusan teks matan kepribadian Muhammadiyah. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, terdapat 4 pokok pikiran isi matan teks kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama adalah apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua adalah dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Oke, baiklah sahabat-sahabatku semuanya, kali ini kita akan membahas 2 pokok pikiran saja ya, yaitu pokok pikiran yang pertama dan pokok pikiran yang kedua. Untuk yang ketiga dan yang keempatnya akan kita bahas di video berikutnya. Oke, pokok pikiran yang pertama adalah apakah Muhammadiyah itu? Nah, Muhammadiyah adalah organisasi atau persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk mewujudkan keyakinan dan cita-citanya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau masyarakat yang utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut juga dengan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Jadi teman-teman semuanya, Muhammadiyah itu adalah organisasi, bukan aliran pemikiran atau sekte sempalan dalam Islam ya. Ingat, Muhammadiyah adalah organisasi Islam. Organisasi Islam yang bagaimana? Organisasi yang menggerakkan Islam melalui gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian Islamnya Muhammadiyah itu Islam yang bagaimana? Yaitu Islam yang memiliki akidah seperti akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Islamnya Muhammadiyah adalah Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada 1 golongan yang selamat, yaitu golongan yang mengikutiku dan mengikuti jejak para sahabat-sahabatku. Nah, golongan ini tentunya adalah golongan yang mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau akidah Al-Islamiyah. Dan dengan gerakan Islam dakwah amar ma'rufnya Muhammadiyah memiliki satu keyakinan, yaitu mewujudkan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, yaitu masyarakat yang utama, adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah isi pokok pikiran daripada rumusan yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Nah, pengertian dari amal itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu amila ya malu, yang artinya adalah perbuatan atau juga pekerjaan ya. Jadi amal itu perbuatan. Dasar amal usaha Muhammadiyah berarti dasar perbuatan daripada persyarikatan Muhammadiyah. Kan kalau perbuatan itu harus memiliki latar belakangnya. Kalian latar belakang mengikuti daring itu apa? Ataukah untuk memenuhi presensi, ataukah benar-benar memiliki ilmu pengetahuan? Kalau kalian niatkan untuk menuntut ilmu, maka kalian akan mendapatkan ilmunya.
Tapi kalau hanya sekedar memenuhi presensi semata, maka kalian pun akan hadir di dalamnya. Amal itu tentunya tergantung daripada niatnya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dasar amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Landasannya itu apa? Niatnya itu apa? Nah, dasar amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah itu sesuai daripada prinsip-prinsip yang tertera dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, yang pertama, dasar amal usaha Muhammadiyah adalah 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang Muhammadiyah dan gerakan-gerakan Muhammadiyah itu harus melakukan perbuatan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diniatkan untuk beribadah. Kan sudah tertera dalam Al-Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, isi pokok pikiran yang kedua yaitu hidup manusia harus bermasyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya manusia itu disebut juga dengan makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, setiap warga Muhammadiyah itu tentunya harus memiliki kontribusi yang sebesar-besarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Harus memiliki kontribusi dalam kehidupan berkeluarga, harus memiliki kontribusi dalam hidup bertetangga ataupun masyarakat yang maknanya lebih luas lagi. Sudah barang tentu Muhammadiyah akan terikat dengan surat Ali Imran yang menjadi latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah itu, yaitu khairu ummah, sebaik-baik umat. Apakah sebaik-baik umat itu? Yaitu umat yang bermanfaat bagi umat yang lain. Maka khairun nasi anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan yang ketiga adalah Islam satu-satunya ajaran hidup. Karena Muhammadiyah sendiri meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li sholahil ibad dunyahum wa ukhrohum, yaitu untuk perbaikan manusia dunyahum wa ukhrohum, yaitu aspek dunia dan juga aspek akhiratnya. Mau jadi pedagang ya pedagang yang islami, mau berprofesi apapun harus islami, mau jadi pelajar juga pelajar yang islami. Prinsip yang keempat adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Yang kelima adalah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, atau kita sebut juga dengan beruswatun hasanah kepada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Prinsip yang terakhir yaitu melancarkan amal usaha dan perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dengan ketertiban organisasi. Jadi setiap perjuangan dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu dilakukan dengan cara berjuang dalam persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, itu adalah pokok pikiran yang pertama dan yang kedua dari kepribadian Muhammadiyah. Untuk pokok pikiran yang ketiga dan yang keempat akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.